Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Di video sebelumnya, kita telah membahas gerak menggelinding. Lebih tepatnya, gerak menggelinding pada bidang datar. Nah, pada video ini, kita akan pelajari tentang gerak menggelinding pada bidang miring. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah roda atau benda apapun itu berada pada ketinggian H pada suatu bidang miring dengan biasanya di sini kita kasih keterangan sudut tertentu atau theta. Nah, yang jadi pertanyaan sama seperti di bab sebelumnya, berapakah percepatan sistem atau percepatan benda ini turun ke bawah, dan ketika sampai di dasar berapakah kecepatannya, kecepatan linearnya. Nah, pertanyaannya sekarang ditambah seperti itu. Sekarang kita uraikan gaya-gaya yang ada pada kasus ini. Bendanya memiliki gaya berat W yang berpusat pada pusat masanya, di sini adalah W. Kemudian karena lantainya kasar sehingga di sini ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Kemudian kita uraikan gaya berat yang arahnya searah dengan arah geraknya. Berarti kita pakai bantuan seperti ini. Seret. Nah, di sini ada suatu gaya yang arahnya ke sana. Habis ini kita cari. Kemudian di sini juga ada gaya berat yang arahnya ke sana. Kita cari nilainya habis ini. Nah, untuk mengetahui berapakah gaya berat yang ada di sini dan di sini, kita pakai bantuan gambar ini. Terus kita kasih bantuan garis-garis. Kita kasih bantuan garis-garis seperti ini. Garis bantu. Terus kalau kita lihat tadi diketahui, kalau kita perpanjang lagi di sini, nah seperti ini. Ini tadi kita akan tahu bahwa di sini adalah theta, sehingga kalau kita lihat di sini berarti ini sama dengan theta. Nah, namanya apa ini namanya? Di matematika namanya sudut berseberangan dalam. Kalau ini theta, garis ini dengan ini itu adalah tegak lurus. Tegak lurus. Sehingga theta, misalkan aja di sini adalah alfa. Berarti theta ditambah alfa itu adalah 90 derajat. Terus garis ini dan garis ini itu adalah tegak lurus juga. Nah, ini juga tegak lurus. Berarti alfa tambah berapa itu sama dengan 90 derajat. Nah, theta berarti di sini adalah theta. Ingat pelajaran sebelumnya, kalau ini ada W, kemudian di sini mengapit sudut. Nah, mengapit sudut theta, maka di sini adalah apa? W cos theta. Berarti lawannya di sini adalah W sin theta. Oke, berarti di sini itu apa tadi? Ini W cos theta. Di sini berarti apa? W sin theta. Nah, bagaimana untuk mencari besarnya percepatan ini? Sama dengan di gerak menggelinding, kita harus meninjaunya dari dua gerak, karena yang namanya menggelinding, dia melakukan gerak rotasi dan melakukan gerak translasi. Kita pindah ke bawah, seret. Seperti ini. Nah, di sini kita tinjau dahulu dari gerak rotasinya. Tinjau dari gerak rotasi. Kita tahu kalau kita tinjau dari gerak rotasi, maka berlaku sigma tau sama dengan I
dikali alfa. Nah, masih sama dengan yang kemarin. Sigma tau karena gaya yang menimbulkan torsi di sini hanya gaya gesek. Kenapa gaya gesek? Karena dia lengan momennya berada sejauh R. Nah, di sini R, titik tangkap gayanya ada tegak lurus di sini. Jadi yang lainnya, sedangkan yang W cos theta, W sin theta ini kan melalui sumbunya, maka lengan momennya itu adalah jaraknya 0, sehingga torsinya hanya ada F dikali R sama dengan, nah kita tahu momen inersia kemarin persamaan umumnya adalah I itu adalah kmr kuadrat, kamar-kamar. Sedangkan alfa kita tahu A itu sama dengan alfa dikali R. Berarti dapat kita tulis di sini I-nya kita ganti dengan kmr kuadrat dikali A per R. Nah di sini ada R kuadrat, ada R, berarti bisa kita coret. Kita coret. Nah ini tinggal 1. Nah ini tinggal 1, kita coret lagi dengan ruas kiri, sehingga jadinya di sini gaya gesek sama dengan KMA. Nah kita sudah dapat gaya geseknya. Sekarang kita tinjau dari gerak translasinya. Gerak translasi. Kita tahu kalau berlaku gerak translasi maka persamaannya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F nya apa? Cari gaya yang segaris dengan geraknya. Nah geraknya di sini berarti apa? Ini ketutupan ya, kita geser seret. Nah seperti ini. Berarti di sini gaya yang segaris itu adalah W sin theta dan F, karena arah geraknya ke bawah sehingga yang positif adalah W sin theta. Di sini berarti berarti di sini adalah W sin theta min gaya gesek sama dengan massa dikali percepatan. Kita sudah dapat gaya geseknya, berarti tinggal kita masukkan W itu apa? Massa dikali G sin theta min KMA sama dengan MA. Di sini ada KMA, di sini ada MA. Kita pindah ruas ke kanan. Berarti di sini adalah sebentar. Di sini ada M, di sini ada M, di sini ada M. Ketiga-tiganya ada M semua. Berarti bisa kita coret. Ceret. Ingat, kalau ada operasi seperti ini, asalkan meskipun di sini ada minus, tapi di sini ada dua-duanya ada M, bisa kita coret dengan ruas kanan. Sehingga di sini tinggal G sin theta. Nah, ini kita pindah ruas ke kanan ya, jadinya sama dengan A ditambah KA. Nah, kita geser lagi biar kelihatan. Berarti kita sudah dapat, nah ini ada A, ini ada A, ini berarti G sin theta sama dengan 1 plus K dalam kurung A. Sehingga bisa kita dapat ini A itu sama dengan G sin theta per 1 plus K. Nah, itu adalah rumus untuk percepatan jika ada suatu gerak menggelinding pada bidang data. Ini kalau misalkan ada kasus seperti ini, kalian bisa langsung terapkan rumus ini. Nah, ini rumus apa ini? Rumus cepat alias rumus gercep. Nah, itu dia. Nah, kalau ada permasalahan seperti ini, bisa langsung kalian terapkan rumus gercepnya. Oke? Nah, pertanyaan kedua, berapakah kecepatan linearnya ketika bendanya atau di sini rodanya itu sampai ada di dasar? Berapa kecepatannya? Nah, kita sudah dapatkan gambarnya yang tadi. Sekarang kita mencari, berarti ini adalah mencari kecepatan linear
di dasar bidang miring ya. Untuk mencari kecepatan linear di dasar bidang miring, kita pakai bantuan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, berarti di sini EM1 atau energi mekanik awal di posisi 1 di sini sama dengan energi mekanik di posisi 2, yaitu di sini posisi 2. Kita tahu energi mekanik itu adalah energi potensial, berarti di sini 1 ditambah energi kinetik di sini pas pada posisi 1 sama dengan energi potensial posisi 2 ditambah energi kinetik posisi 2. Nah, pada saat di atas di posisi 1 ini berarti ketinggiannya berapa di sini? Kita tulis saja di sini adalah H1. Berarti di sini adalah M dikali G dikali H1 ditambah. Nah, ketika kondisi awal dia dilepaskan, jadi ketika dipegangin di awal terus dilepaskan, berarti kan kecepatan awal berapa? Kecepatan 1 sama dengan 0 karena dia diam. Berarti di sini adalah 0 sama dengan EP2, energi potensial ketika ada di dasar. Nah, jadi di dasar ini ketinggiannya berapa? Hanya H2-nya sama dengan 0. Jadi di sini adalah 0, berarti MGH langsung 0 aja. Berarti ditambah energi kinetik 2. Nah, kita tahu energi kinetik kalau digerak menggelinding, nanti ini sebenarnya materinya melompat, kita akan bahas tentang energi dan usaha pada video selanjutnya. Sekarang saya kasih tahu di sini bahwa energi kinetik dari gerak menggelinding itu adalah jumlah dari energi kinetik translasi. Kan gerak menggelinding itu adalah gerak translasi ditambah gerak rotasi. Berarti di sini energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Nah, seperti ini. Jadinya di sini M kali G kali H1 sama dengan energi kinetik translasi. Rumusnya apa? Setengah M V. Berarti ini posisi berapa? Kecepatan di posisi 2 kuadrat ditambah energi kinetik rotasi. Nah, ini melompat, nanti dibahas lebih dalam di bab selanjutnya, subbab selanjutnya. Di sini adalah setengah I omega kuadrat. Kemudian kini kita tulis lagi M kali G kali H1 sama dengan setengah M V2 kuadrat. Nah, karena tujuan kita mencari kecepatan di posisi 2, berarti ini inersia perlu kita rubah. Kemudian kita di sini tulis lagi setengah I inersia. Kita tahu inersia adalah tadi bentuknya apa? KMR kuadrat. Omega karena tujuan kita mencari kecepatan linier di posisi 2, sehingga omega perlu kita rubah menjadi kecepatan. V sama dengan omega dikali R, berarti omega sama dengan V per R. Nah, karena ini kuadrat, sehingga di sini adalah kuadrat. Nah, di sini ada R kuadrat bisa kita coret, di sini juga ada R kuadrat bisa kita coret. Terus, nah dari kedua ruas, di sini ada M, di sini ada M, di sini ada M, bisa kita coret juga. Coret. Nah, tinggal G kali H1 sama dengan ini ada V2 kuadrat, ini ada V2 ya, ini ya, V2 kuadrat. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Ini 1 ditambah K. Ini adalah setengah V2 kuadrat. Nah, jadinya seperti ini. Berarti V2 kuadrat sama dengan GH1 per 1 plus K per 2. Nah, jadi seperti ini kan. Kita geser ke atas biar kelihatan. Dari sini, kalau ini yang bawah kalau kita jadikan perkalian, maka jadinya adalah V2 kuadrat sama dengan 2GH1
dibagi 1 plus K. Sehingga bisa kita dapatkan rumus V2, V di posisi 2 sama dengan akar 2GH1 dibagi dengan 1 plus K. Nah, itu adalah rumus cepat juga. Apa ini? Rumus apa ini? Rumus gercep. Kalau permasalahannya adalah gerak menggelinding pada bidang miring kasar seperti ini, sehingga kalian bisa mengetahui rumus kecepatan yang ada di sini adalah akar 2GH per 1 plus K. Sekali lagi, K di sini adalah konstanta momen inersia. Tergantung bendanya. Bendanya terbuat dari apa? Apakah bendanya benda bola pecal, bola berongga, atau silinder atau cincin seperti apa? Nah, itu tergantung di sini. Di sini kita sudah ada contoh soal. Ini adalah soal latihan di buku Saguvindo, Solat 1.12 di buku Saguvindo. Ada sebuah silinder tipis berongga yang masanya 1 kg dan berjari-jari 30 cm menggelinding dari puncak bidang miring seperti pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Ada sebuah silinder tipis berongga. Nah, perlu diingat-ingat, di situ adalah silinder tipis berongga. Silinder tipis berongga kita garis bawahi. Yang ditanyakan adalah hitunglah kecepatan silinder saat berada di dasar bidang miring. Yang ditanya berapa kecepatan benda ketika ada di dasar sini. Nah, ini berapa? Kita tulis terlebih dahulu diketahui. Yang pertama, bendanya adalah silinder tipis berongga. Kita tahu silinder tipis berongga inersianya adalah mr². Berarti K-nya berapa? K-nya adalah 1 di sini. Berarti di sini ada K-nya. Berarti K konstantanya sama dengan 1. Terus masanya 1 kg, berarti di sini adalah M sama dengan 1 kg. Berjari-jari 30, R sama dengan 30 cm. Menggelinding dari nenek hanya adalah 6 meter. Terus sudutnya 30 derajat, 37 derajat. Yang ditanyakan, ditanya V di dasar, V2. Nah, kita langsung aja pakai cara apa tadi? Pakai cara gercep. Ini bisa kalian pakai cara manual juga dengan cara sama dengan mencari rumus gercep tadi. Nah, rumus gercepnya tadi apa? V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Berarti di sini sama dengan akar 2 dikali 10 dikali hanya berapa? 6. Dibagi dengan 1 plus K-nya berapa? 1. Nah, berarti di sini sama dengan akar 2 kali 6, 12, 12 kali 10, 120 dibagi 1 tambah 1, 2. Sama dengan akar 60. Sama dengan, berarti 60 itu akar berapa? Akar 4 dikali 15. Akar 4 berapa? Sama dengan 2 akar 15. Satuan meter per sekon. Nah, itu dia. Pak, bagaimana kalau sekarang kasusnya ada bola yang menggelinding dari bidang datar terus naik ke atas, kebalikannya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ini adalah contoh soal yang kedua. Ini adalah soal di UPM 1.4 halaman 28 nomor 7. Ada sebuah bola pecal bermasa 0,5 kg dan jari-jarinya 120 cm menggelinding pada lantai mendatar hingga kecepatan 8 meter per sekon. Kemudian naik pada bidang miring. Tentukan ketinggian H maksimum yang dicapai
yang dapat dicapai hingga bola berhenti sesaat. Kalau kita gambarkan jadinya seperti ini. Ada bola pejal, di sini berarti pejal ya ini ya. Ini adalah dia bola pejal. Oke, di sini adalah bola pejal bermasa 0,5 kg dan jari-jarinya adalah 120. Berarti masanya 0,5 kg, terus R-nya adalah 120 cm, menggelinding pada bidang dengan kecepatan, berarti di sini dia bergerak ke atas dengan kecepatan awal sama dengan 8 meter per sekon, terus kemudian naik pada bidang miring. Tentukan ketinggian H maksimum. Nah, kita pakai dua cara. Cara yang pertama kita pakai, ini adalah cara 1. Cara pertama kita pakai hukum kekalian energi mekanik sama dengan pada kasus sebelumnya, berarti EM1 sama dengan EM2. Bedanya di sini kondisi 1 adalah di sini, kondisi 2 kira-kira di sini nanti. Ini nggak tahu kira-kira sampai berapa dia hingga bolanya ini akan berhenti. Ini pada ketinggian berapa? Nah, di sini kita nggak tahu. Yang ditanyakan adalah berapa hanya. Nah, berarti di sini energi mekanik itu adalah energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Pada kondisi pertama, ketinggiannya berapa? 0. Berarti energi potensialnya 0 ditambah energi kinetik pertama di awal ini 1 ya, bukan 0 ya, berarti kita jadikan 1 V1. Kita tahu yang namanya gerak menggelinding itu adalah gabungan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Berarti di sini adalah EK trans 1 ditambah EK rot 1 sama dengan, nah kita nggak tahu di sini hanya berapa, berarti kita tulis M kali G kali H2 ditambah ketika ada di atas seperti ini, dia kan hingga bola berhenti sesaat, berarti kecepatannya berapa? Kecepatannya sama dengan 0, ini adalah V2. Berarti kalau kecepatannya 0 maka energi kinetiknya 0. Berarti di sini kita tulis lagi setengah translasi, berarti setengah M V kuadrat V1 ditambah setengah I omega kuadrat sama dengan M kali G kali H2. Kita geser ke atas biar kelihatan. Ini kita tulis lagi setengah M V1 kuadrat ditambah setengah I KMR kuadrat. Nah, masih ingat kan? V kuadrat dibagi R kuadrat. Omega adalah V per R. Karena ini kuadrat jadinya R kuadrat V kuadrat R kuadrat sama dengan M kali G kali H. M diapakan? Coret. Ada R kuadrat, coret juga, coret. Nah kemudian bisa kita masukkan nilainya. Di sini setengah V1 adalah 8 meter per sekon, berarti 8 kuadrat ditambah setengah, K-nya berapa K-nya? Nah, K-nya berapa? Ingat, bola pejal itu K-nya adalah berapa? Kita tulis di sini. Nah, I itu sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk bola pejal. Berarti bisa kita masukkan ke sini. Itu adalah 2/5. Ini habis, berarti di sini ada 8 kuadrat sama dengan G berapa G? 10. H yang kita cari H2. Berarti di sini kita bisa coret 2 tinggal di sini adalah 1/2 dikali. Berarti di sini adalah
setengah dikali 8 kuadrat ditambah 1/5 dikali 8 kuadrat sama dengan 10H2. Kita geser, kita taruh sini aja. Di sini ada 8 kuadrat, 8 kuadrat bisa kita rubah bentuknya seperti ini, ditambah 1/5 8 kuadrat sama dengan 10H2. Kita samakan penyebutnya, 5 ditambah 2/10 dikali 8 kuadrat sama dengan 10H2. Berarti di sini apa? 7/10 dikalikan 64 sama dengan 10H2. Berarti H2 sama dengan jadinya H2 sama dengan 7 kali 64/10. Nah, ini kalikan 10 lagi, berarti di sini ada 100 jadinya. Berarti ini sama dengan 7 kali 64 itu adalah 448 dibagi 100. Berarti sama dengan 4,48 meter. Nah, ini adalah cara yang pertama. Cut. Nah, sekarang kita bandingkan dengan cara kedua, cara gercep. Kita pakai rumus gercep yang sudah ada tadi. Kita tahu V di dasar tadi kan sama dengan akar 2GH dibagi 1 plus K. Nah, rumus gercep yang digunakan ketika bendanya ada di atas terus turun bisa kita gunakan juga ketika posisinya ada di bawah terus naik. Berarti di sini V-nya V siapa? V yang ada di dasar. Di ruas kanan ada akar, berarti bisa kita pindah ruas kiri, di sini menjadi kuadrat. V kuadrat sama dengan 2GH dibagi 1 plus K. Sehingga kalau kita rubah menjadi seperti ini, 2 kali G kali H itu sama dengan V kuadrat dikali 1 plus K. Dan H sama dengan V kuadrat kali 1 plus K dibagi 2G. Sehingga di sini adalah berapa? 8 kuadrat 1 ditambah 2/5 konstanta inersia dibagi 2 kali 10. Berarti sama dengan 64 ditambah, kita sama menyebutnya 5, berarti ini 7/5 dibagi 20. Di sini kita bagi 4 jadi 5, di sini kita bagi 4 jadi 16. Berarti bisa kita rubah menjadi sama dengan 16 kali 7 per 5 kali 5 25. Nah, seperti ini. Berarti sama dengan 16 kali 7 itu adalah 112 dibagi 25. 112 bagi 25 itu sama aja dengan 4,48 meter. Nah, sama bukan? Kita geser. Nah, ini dia. Nah, sama. Terserah kalian mau pakai cara yang mana, bisa pakai cara kekekalan energi mekanik atau bisa juga pakai cara gercep langsung tadi, V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Dengan syarat tidak ada gaya luar yang mempengaruhi dan kasusnya sama persis seperti ini. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan bahas pada video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.